Nikmat yang telah kita terima, kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menitipkan roh dalam jasad kita, sehingga dengannya kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Khatamun Nabiyyin, penyempurna risalah Rasul sebelumnya, yaitu Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencerahkan kehidupan manusia dengan nurul Islam yang sebelumnya dalam kegelapan dosa. Hari ini, Jumat tanggal 4 Maret 2022, bertepatan dengan 1 Sya'ban 1443 Hijriah, acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Mengawali acara, marilah kita dengarkan penampilan tahfiz oleh saudari Kayla Febri Zatari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimudahzihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala muallimun nasil khair, nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai kehendak Tuhan. Keragaman tidak diminta, melainkan kehendak Tuhan yang mencipta. Bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima. Tekan komprehensif. Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain 6 agama yang banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratus
proporsional antara kepentingan material dan spiritual, akal dan wahyu, ketuhanan dan kemanusiaan, masa lalu dan masa depan, dan orientasi duniawi dan ukhrawi. Umat yang mengambil jalan tengah berarti tidak kikir dan juga tidak boros, tidak berlebihan sekaligus tidak berkekurangan. Semuanya dilakukan secara seimbang, adil dan tidak zalim. Menurut Ibnu Faris, wasat artinya adil dan pertengahan. Makna inilah yang dikehendaki ayat 143 surat Al-Baqarah tersebut. Sedangkan menurut Al-Zubaydi, wasat artinya yang paling utama atau afdal. Demikian pula pendapat Ibnu Mazhur dan Fairuzabadi umatnya untuk sami'na wa ata'na kepada nabi mereka. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka justru membantah dan membunuh sebagian nabi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ummatan wasatan merupakan prototipe umat yang memiliki dan memegang teguh prinsip. Pertama, prinsip tidak melampaui batas atau hulu, baik dalam bersikap, bertutur kata, maupun beribadah. Kedua, prinsip tidak melakukan Bapak-bapak, ibu-ibu, serta peserta didik kami sekalian, kita sekarang sudah berada di penghujung zaman. Karena apa? Karena setelah Nabi Adam itu diciptakan, lahir dan berada dalam surga, kemudian transmigrasi ke dunia, melahirkan anak keturunan 25 Rasul. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang diutus, kecuali penerusnya adalah para aulia dan ulama. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj kita memperoleh bahwa Nabi Muhammad itu tahun hijriahnya dihitung semenjak beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata beliau, usia umat agama Islam itu tidak lebih dari 1500 tahun atau menjelang 1500 tahun. Sekarang sudah 1444. Berarti berapa tahun lagi? Tidak sampai 100 tahun lagi, cuma 56 tahun lagi. Kan apa-apa saja kandungan-kandungan, hikmah-hikmah dan cerita bagaimana tentang perjalanan Nabi kita dari yang dilakukan dengan sebutan Isra dan Mi'raj yang disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Andra Saputra SPDI selaku wali nagari kita. Itulah warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yang di belakang sehat? Oke, yang di belakang sehat? Kalau yo sehat berarti capek. Nah, halo, nah itu hitungan 10. Yang perempuan sudah berbaris di antara meja sebelah sini. Yang perempuan sebelah sini geser juga sini. Yang laki-laki semuanya udah berada di depan. Paham tuh? Angkat yang di belakang, angkat kursinya. Yang perempuan yang di sini pindah ke sini. Dan yang perempuan di belakang angkat kursinya ke depan. Laki-laki yang di belakang angkat kursinya ke depan sebelah sini. Dalam hitungan 10, mulai dari sekarang. 3 4. Tadi ke dalam. Barisan di antara. 5 6 7
Setuju. Allah, diatur oleh Allah. Alhamdulillah juga kita menjadi orang-orang yang beruntung yang Allah tempatkan bisa menjadi generasi penerus yang bersekolah di MTSM Muhammadiyah Negeri Sitalang. Mungkin kalau seandainya dari dululah masuk kami MTS Sekolah Ado, bakal minta sumbangan apa, Del? Jadi kalau masuk kami mungkin MTS Sekolah Ado, mungkin kami ingin lulus sekolah di situ. Tapi masuk anak-anak ustaz lah sadonya bisa bersekolah di situ. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan buat junjungan kita baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahukah kamu siapa orang yang paling cekeh? Si anak MTS yang paling cekeh. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit, yang paling kikir adalah orang yang di saat disebutkan nama Nabi nyo mengamek-ngamek niang no. Orang lah berpuang baca salawat nyo ngamek-ngamek je siko ya. Berarti orang yang paling cekeh. Ndak pakai pitih gitu, ndak je nemu ada. Lah bersalawat tadi. Salawat tu apa bunyinya? Coba cek lo. Apa? Ashhadu tanda nak fokus dia. Pakai pala fokus Nana Ustaz belum fokus lah baca rona tu. Kamu orang-orang lagi ni. Kamu orang sabi lah yola ya. Syahadat tu. Salawat tu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Yang kita hormati Pak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran majelis guru yang telah menjadi pejuang tanpa tanda jasa untuk anak-anak Ustaz semuanya. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini sudah berjalan di tahun ketiga MTS kita dan insya Allah akan menamatkan generasi pertamanya di era saat sekarang ini. Dibandingkan SMP dibandingkan pula di Manpulai sampai Ustaz sekolah dulu itu masih unggul anak MTS. Hafalannya lah sampai 6 juz. SMP IT pun untuk mencapai 6 juz itu payah. Tapi di waktu Siko yang serius bisa mencapai 6 juz. Nah, alhamdulillah karena siapa? Jasa guru kita. Ustaz ketika sekolah acuk kana picik pusing. Bangun tu, tapi ketika kadang untung kana picik dulu pusing. Ada pula kana lacui dia orang tua. Katiko tu warna mampu tu benar ti bangi rasul. Tapi katiko lah gadang untung dulu kana lacui dia orang tua. Sehingga katiko gadang, katiko kacik yang dibina oleh orang tua, ketika kita dewasa, ketika masa-masa kecil itu kita rindu dipukul, rindu dicubit, rindu kena marah. Kenapa? Karena masa-masa indahnya itu di sekolah saat sekarang ini. Guru kita hormati yang mulia, dan yang saya hormati dan bisa banggakan seluruh siswa-siswi MTS Muhammadiyah Negeri Sitalang yang telah melaksanakan mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah ini. Kegiatan kita apa hari ini? Peringatan Isra. Dasarnya surat apa? Surat apa? Anak laki-laki, surat apa? Because ya yang bisa menjawab hasil setelah selesai nanti ya ada post testnya nanti. Ada pertanyaan terakhirnya terkait apa yang saya sampaikan, siapa yang bisa menjawab nanti dapat bonus nanti ya. Dasarnya surah apa? Surah Al-Isra. Lalu malaikat Jibril membawa baginda Nabi berjalan ke telaga Zamzam. Lalu di sana Rasulullah dioperasi oleh malaikat saat itu. Dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dengan air Zamzam.
Lalu Rasulullah saat itu setelah dibersihkan hatinya dilakukan perjalanan Isra minal Masjidil Haram di mana? Masjidil Haram di mana? Di Mekah ilal Masjidil Aqsa di fokus benar ya. Masjidil Aqsa di mana? Di mana? Mantap. Di mana? Lebih kadang Palestina. Bagus. Yang di Madinah apa? Di Makkah Masjidil Haram, di Palestina Masjidil Aqsa, di Madinah Masjid Nabawi. Ya, jadi Rasulullah itu diperjalankan, bayangkan. Ayo pesawat dulu tuh. Bel, ayo ndak balap ketika itu. Ayo ndak balap ketika itu. Ndak, lama aja ya. Ayo ketika itu bus perjalanan menggunakan bus dari Masjidil Haram di Mekah ke Palestina itu sehari semalam. Nabi saat itu bisa diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tahwilah naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, turun lo balik sampai ke Mekah balik cuma dalam waktu 3 atau 4 jam. Percaya enggak? Bapak percaya? Pesawat mana dah ketika itu? Sainggonya orang kafir ketika itu saat diceritakan Nabi kecilnya Nabi lagi loh. Jadi saat itu Nabi diperjalankan. Kenapa Nabi diperjalankan? Usut punya usut, ternyata sebelumnya ketika itu Rasulullah meninggal 2 orang yang paling dicintainya. Siapa? Pertama pamannya Abu Thalib, yang kedua istrinya yang bernama Khadijah. Saat itu cuma berselang waktu hitungan hari, 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi sudah meninggal dunia. Maka ketika itu Rasulullah bersedih, sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Dalam bahasa Arabnya Amul Huzni, tahun bersedih, tahun berduka cita. Ternyata Rasulullah ketika itu sedang berduka cita, hazan, sedang bersedih. Pamannya yang melindungi beliau dalam berdakwah, istrinya yang mendukung dengan kekayaannya Rasulullah untuk berdakwah, meninggal orang tersebut. Sehingga Rasulullah diperjalankan. Jadi Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi. Sebelum diperjalankan, Nabi dibedah, dioperasi, dibersihkan hati. Siapa nampak banging di situ? Antara laki-laki siapa nampak banging di situ? Siap. Ada yang nampak banging di situ? Siapa yang paling yang suka mengambil barang orang di situ? Yang di situ siapa yang panusia yang suka buka jilbab di situ di rumah? Kalau menunjuk 6 orang, barangnya jadi mengarah kawa. Barangnya jadi tunjuk ke arah kawa. Jadi ada lebih yo. Barang yang arah kawa. Banyak kawa. Ada tunjuk orang itu kedapatan di luar apa nampak. Apa lacak nampak di luar. Jadi permasalahan kadang-kadang perbuatan awak yang kurang itu. Sia yang ngacok mempaburuan kawan risiko, sia yang ngacok bacari-cari risiko, itu mulut, tangan, kaki semuanya dipengaruhi oleh hati. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam dada seseorang itu, di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahal jasadu kullu. Idza fasadal jasadu kullu. Kalau elok nanti itu elok seluruh anggota badan wa. Kalau rusak nanti itu rusak seluruh anggota badan wa. Kalau seandainya elok hati ya wa, maka mulut wa akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Namun di saat hatinya rusak,
Di saat hatinya kotor, maka mulutnya akan suka bergunjing, akan suka memperburuan kawan, akan suka bercarwi, akan suka mengicuah, tangannya akan suka menciluk, kakinya akan suka berjalan ke sampai organ daripada kamu saji. Apa? Jadi semuanya karena bunyi surga kebanyakan ditemukan oleh Rasulullah orang-orang miskin, orang kaya, orang miskin. Orang perempuan kenapa kira-kiranya banyak di neraka? Pertama sekali auratnya perempuan itu pintar. Cuman disebutkan kecuali apa? Wajah dan Muka dan telapak tangan. telapak tangan. Maka banyak korupsi di neraka. Itu pun terkait dengan berpakaian tapi telanjang itu untuk perempuan juga. Nyolai pakai rapi tapi sampit banget sehingga mencetak bentuk tubuhnya itu perempuan. Yang laki-laki sekarang aurat seketiknya coba buka, benar? Tidak main bola. Ketika main bola pakai celana pendek. Kadang-kadang bonda-bonda pakai celana pendek. Anak MTS harusnya tidak suka model itu, harus menutup aurat. Nah, MTS kok contoh teladan bagi masyarakat. Jadi di neraka kebanyakan isinya perempuan. Nah, Ustaz bisa mencari nanti. Termasuk nanti kalau menikah, itu suami itu adalah kewajiban kita berpatuh sama dia. Tidak tuh melawan-lawan. Kadang banyak permasalahan yang sakitnya, marah suaminya itu jadi dosa bagi istri. Maka perempuan harus bisa menjadi yang terbaik, menjadi perempuan yang teladan, menjadi Aisyah yang hebat yang dicontoh oleh masyarakat. Bisa anak-anak Ustaz? Insya Allah bisa ya, yang laki-laki mendetelor. Di surga sesudah tuh, ketika di neraka Rasulullah diperlihatkan pula di calian ada orang inyo berjalan dengan membawa daging yang sudah matang, yang lah masak, yang layak untuk dimakan. Tapi daging yang layak untuk dimakan ketika jalan nampak daging yang busuk, dia buang daging yang bagus ini, dia ambil daging yang busuk, dia makan daging yang busuk tersebut. Rasulullah bertanya, siapa dia ya Jibril? Kata Jibril ketika itu, dia adalah umatmu yang suka selingkuh. Dia adalah orang yang suka selingkuh yang mah? Selingkuh yang mah? Misalkan yang punya cewek, lalu yang selingkuh yang itu. Nah itu dong. Kalau seandainya punya cewek yang selingkuh, lo dua dosa ngerebek. Dosa apa yang tuh? Yang pertama dosa bercewek, yang kedua dosa selingkuh. Dosa bercewek boleh apa cewek? Ada dalam Islam pacaran syar'inya. Ada ya. Jadi ada istilahnya, maksudnya tadi itu orang makan daging busuk tadi adalah orang-orang yang dia punya istri atau dia punya suami tapi dia masih selingkuh dengan orang lain. Kalau perempuannya dikenal dengan istilah pelakor. Ya. Perebut. Kalau di Palestina namanya apa? Pebinor. Perebut bini orang. Jadi yang model tuh maksudnya yang tadi adalah orang-orang yang merebut, yang berselingkuh dengan orang lain sedangkan dia punya pasangan yang halal. Sampai perintah sholat barangkali sehari semalam awalnya 50 kali. 50 kali Rasulullah mendapatkan perintah sholat di awalnya. Ketika beliau bawa pulang, turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa kembali. Rasulullah ditanya oleh Nabi Musa, wahai Nabi, apakah yang diberikan oleh Allah kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, kami diperintahkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Apa jawab Nabi Musa? Ya Rasulullah, hendak katalog dari di umat engkau melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Pino, kira-kira kalau 50 kali wak sembahyang sehari semalam ditelok?
Sedangkan 5 kali ini sampai orang yang lengkap benar. Sedangkan 5 kali sehari semalam sampai orang yang lengkap. Berapa sadonya? Sampai puluhan sekianan. Apa lagi kalau 50 kali? Kejadian Musa tadi, balik minta kurang lah, minta diskon lah sama Allah. Balik kepada Allah, Allah kurangi. Langsung jadi 5? Enggak. Sampai puluhan. Turun lo balik sampai ke langit kanan, ketemu Nabi Musa, sampai puluhan. Balik diminta dari Nabi Musa karena balik. Lalu sampai puluhan langsung jadi 5. Lalu jadi 30-an. Balik Rasulullah itu tadi. Sampai 30-an, tinggal 20-an, 10-an sampai 5. Lah 5 sampai ke Nabi Musa, ya Rasulullah, jawab Nabi Muhammad, kami diperintahkan sholat 5 kali sehari semalam. Jawab Nabi Musa, ndak katalog ya di umat engkau, minta kurang lah beliau. Jawab Rasulullah di hatinya memang ingin bisa kurang agar umatnya bisa ringan, tetapi apa kata Rasulullah? Ndak bisa Rasulullah balik. Kenapa? Malu Nabi tadi bolak-balik minta kurang juga sama Allah. Rasulullah bolak-balik menyebut perintah sholat. Kita umatnya yang cuma disuruh melaksanakan sholat saja dengan kondisi saat sekarang ini, kalau tidak mau, di manakah letak kita menghargai Rasulullah? Bahkan Rasulullah ketika beliau melaksanakan perintah sholat itu sendiri, setelah beliau kembali dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau laksanakan sholat di dekat Masjidil Haram ketika itu. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan di kafir Quraisy ketika itu? Sampai-sampai mereka meletakkan ciri unta di kudu Rasulullah. Sehingga ketika itu Rasulullah sujudnya lama, Rasulullah sujud sampai baru datang sahabat yang lain menolong Rasulullah, baru Rasulullah bangkit ketika itu. Dalam mendakwahkan salat ketika itu payah Rasulullah. Maka kini anak-anak Ustaz harusnya bisa melaksanakan salat cuma 5 kali sehari semalam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya samil du'ana. Maulana ya Maulana, ya samil du'ana. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya samil du'ana. Maulana ya Maulana, ya samil du'ana. Assalamualaikum warahmatullahi